Baiklah, perkenalkan saya Afrialdi, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia. Pengertiannya baik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik dapat diartikan sebagai politik atau kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara tersebut. Latar belakang geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan dari wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang berikutnya yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh dari geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau SDA dan suku bangsa. Berikutnya aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Kedudukan geopolitik Indonesia. Kedudukan geopolitik Indonesia. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan nasional sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan GBHN sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Berikutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia. Geopolitik atau wawasan Nusantara Indonesia berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu tujuan dari geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang berikutnya yaitu tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial,
Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Kondisi geopolitik Indonesia saat ini. Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa yang terdahulu melalui Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok untuk membuat berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional atau national security, atau juga keamanan manusia, human security. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti angin puting beliung, gempa bumi, tsunami adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsepsi geopolitik khas Indonesia kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama wawasan Nusantara, yang berbunyi sebagai berikut. Wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.